anak muda yang istimewa, Mas Sofyan. Ya. Mas Sofyan, udah ceritakan aja Mas, apa sebenarnya? Ayo Mas. Iya, jadi nama saya Sofyan, saya dari Sayur Organik Merbabu dan juga dari P4S Citra Muda yang bergerak di bidang budidaya dan pemasaran aneka sayuran. Jadi memang sama seperti yang disampaikan Pak Sianto, kita beranjak dari potensi yang ada. Jadi sebagai petani milenial kita harus bisa mengetahui potensi di daerah kita masing-masing, karena tidak bisa antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan berbagai ketinggian tempat, terus kemudian sumber daya alamnya. Itu kita harus mencari apa yang sekiranya cocok. Kemudian yang kedua, sebagai generasi milenial tentu kita tidak bisa individualistik. Dalam hal ini kita ingin membuat sebuah usaha yang memperkaya diri sendiri itu kurang bagus, sehingga kita harus berkolaborasi. Yang pertama, cari peluangnya sesuai dengan lokasi kita. Yang kedua, cari permasalahannya di petani apa. Pak Sianto beranjak dari kalau susu segar mungkin harganya kurang baik atau mungkin daya simpannya kurang, sehingga berinovasi dengan pengolahan kami juga sama. Permasalahan kami di petani sayuran itu dengan harga yang fluktuatif tergantung tengkulak, sehingga kita mencoba memasarkan. Nah, setelah kita mencoba memasarkan, banyak yang ikut. Kita juga menawarkan bidang pertanian tidak hanya barang saja, tapi juga jasa pelatihan juga. Nah, kalau Pak Si ini kaitan dengan ternak dan turunannya, nah kami ini lebih banyak di pertanian sayuran ikan. Itu saat ini seperti itu. Oke, keren, brilian. Jadi entrepreneur itu selalu mengambil momentum yang tepat. Ketika Pak Si ini tentu ada permasalahannya, bagaimana harga susu kok kayaknya nggak sesuai yang diharapkan, maka muncullah sebuah produk. Sama, ketika ngomong petani sayur atau petani apapun, harga ketika panen pasti anjlok. Maka sebagai anak muda muncul sebuah terobosan inovasi untuk bagaimana menjual sayur ini dengan nilai agar lebih tentunya. Lah Mas, terus sayur diapakan Mas agar nilainya jual itu bisa lebih? Iya, ada dua hal yang kami lakukan sebenarnya sangat sederhana, tidak muluk-muluk, teknologinya juga nggak tinggi wong kita punya sehari-hari. Satu, kita budidaya secara organik karena memang pangsa pasar organik itu memiliki harga jual yang lebih tinggi dan stabil, sehingga dari situ para petani kami ini tidak bergantung dengan pasar. Jadi kita stabil, harganya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pemasaran online. Pemasaran online pun kita saat ini ada website, ada aplikasi, tapi basicnya pakai media sosial. Jadi semua orang pasti punya yang namanya media sosial. Kita manfaatkan, tidak hanya scroll lihat netizen gitu, tapi kita juga menawarkan produk. Sehingga pemasaran yang dulu sayur ke tengkulak 1, tengkulak 2, pengepul, pengecer ke konsumen dengan rantai yang panjang kita pangkas, sehingga keuntungan itu ada di petani dan konsumen, harganya lebih terjangkau. Itu saja yang kami lakukan. Dua hal yang sangat fundamental. Jadi menciptakan satu produk yang beda, artinya begitu ya? Iya, jadi yang beda, yang ramah lingkungan. Jadi kita bikin tanaman sayuran yang organik. Berarti kita masing-masing bisa memulai sendiri gitu ya? Bisa, sangat bisa. Kemudian menjual dengan tentunya online. Nah ini Mas, yang terjadi Mas, 1001 Mas Sofyan ki ono. Artinya dari sekian banyak yang muncul Sofyan 1. Ini bagaimana Mas ke depan? Saya yakin Mas Sofyan juga punya rasa ini kok ngene sih, konco-koncoku kok nggak sebrilian kita sih. Apa yang bisa dilakukan Mas? Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa kami dan Pak Si ini mendirikan P4S. Karena P4S ini sebagai memang tujuannya wadah untuk mereplikasi apa yang sudah kami lakukan. Gitu. Keren. Satu waktu kita memang butuh berpadu mungkin untuk mengupas terkait persoalan yang menjadikan sebuah inovasi. Terima kasih karena sudah diganggu oleh suara. Oke.